Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran mesin ingin mempresentasikan PPT tentang super learning. Saya Isman Bara Najib. Saya Muhammad Naufal Mufli. Saya Afilian Putra. Saya Noval Malik. Saya Dianul Latifah. Supervised learning merupakan metode dari machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang telah diberi label. Data pelatihan terdiri dari pasangan input-output, di mana input adalah fitur dan output adalah label atau target. Yang benar, tujuan dari supervised learning adalah untuk mempelajari fungsi atau peta dari input ke output berdasarkan data pelatihan tersebut. Komponen utama supervised learning: data latih, training data, fitur, label, model. Langkah pencarian, pengumpulan data, processing data, dan pembagian data, pelatihan model, evaluasi model, dan prediksi. KNN regresi. KNN sendiri merupakan algoritma dari machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Adapun prinsip dasar dari algoritma KNN yaitu kedekatan dengan tetangga terdekatnya. Langkah-langkah algoritma KNN: 1. Pilih nilai K. 2. Hitung jarak antara sampel yang akan diklasifikasikan dengan setiap titik data yang ada. 3. Pilih K tetangga terdekat berdasarkan jarak. 4. Tentukan kategori mayoritas dari tetangga terdekat sebagai prediksi kelas untuk sampel. Untuk mencari dekat atau jauhnya jarak antar titik pada kelas K, biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Berikut rumus menghitung jarak Euclidean. Yuk. KNN regresi, studi kasus. Pada gambar yang di samping terdapat dua kelas data di dalamnya, yaitu dengan penjelasan. Pertama, kelas A mewakili persegi, kemudian kelas B mewakili segitiga. Perintah menetapkan titik data input baru ke salah satu dari dua kelas. Studi kasus kedua yaitu jika nilai K sama dengan 6, maka akan dicari 6 tetangga terdekat dari titik data tersebut. Begitupun seterusnya. Di sini kita umpamakan K sama dengan 4, maka satu segitiga dan dua persegi dapat dilihat sebagai tetangga terdekat. Jadi titik data baru berdasarkan K sama dengan 4 yang akan berada pada kelas A. Seperti gambar berikut. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan KNN. Pertama ada kelebihan KNN. 1. Sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak memerlukan asumsi yang kuat tentang data. Ketiga, dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Keempat, dapat digunakan untuk data numerik dan kategorikal. Adapun kelemahan KNN, yang pertama, sangat sensitif terhadap skala data dan fitur yang tidak relevan. Yang kedua, memerlukan penyimpanan data training secara lengkap. Yang ketiga, memerlukan waktu komputasi yang signifikan saat jumlah data besar. Yang keempat, memerlukan pemilihan parameter K yang tepat. Lalu ada backpropagation, merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah peramalan. Hal ini dimungkinkan karena metode backpropagation merupakan salah satu jenis metode pelatihan JST
dengan supervisi yang menggunakan metode supervised learning serta termasuk dalam jaringan MLP atau multi-layer perceptron. Melatih jaringan dengan menggunakan metode backpropagation melibatkan 3 tahapan, yaitu feedward, pola pelatihan masukan, backpropagation terhadap error, serta penyesuaian bobot. Aku. Apa? Selanjutnya ada contoh arsitektur dari JST backpropagation, yaitu dengan ketentuan X sebagai unit masukan, Z sebagai unit layar tersembunyi, dan Y sebagai unit keluaran. Untuk gambarnya seperti gambar yang tertera pada layar. Penjelasannya, algoritma ini melakukan 2 tahap perhitungan, yaitu yang pertama, perhitungan maju untuk menghitung error antara output aktual dan target. Yang kedua, perhitungan mundur yang mempropagasikan balik error error tersebut untuk memperbaiki bobot-bobot sinaptik pada semua neuron yang ada. Selanjutnya ada fungsi aktivasi backpropagation, yaitu ada 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi sigmoid biner, ini mempunyai rank 0 sampai dengan 1. Yang kedua ada fungsi sigmoid bipolar, yaitu mempunyai rank antara min 1 sampai dengan 1. Untuk gambar kurang lebih seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada contoh studi kasus dari backpropagation, yaitu algoritma pelatihan backpropagation dengan 1 layar tersembunyi dan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner. Itu untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan 8. Yang kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai langkah 8. Lalu, langkah ketiga, yaitu tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi, yaitu Z. Untuk gambar kurang lebih seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu menghitung semua jaringan di unit keluaran Y. Untuk rumusnya seperti yang tertera di layar. Lalu langkah keenam, hitung faktor unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap unit keluaran Y. Untuk rumusnya seperti yang tertera di gambar di layar. Lihat langkah ketujuh, hitung faktor unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Itu dengan penjelasan seperti rumus yang tertera. Langkah 8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. Sama, langkahnya seperti yang tertera di gambar. Untuk codingan dari implementasi codingan dari backpropagation yang berada pada gambar sebelah kiri. Sedangkan untuk codingan dari KN regresi seperti sama dengan backpropagation, tapi ditambah dengan TensorFlow dot keras model dan TensorFlow keras dot layers, dan hasilnya backpropagation itu dari angka 1 sampai 100. Terus sedangkan codingan KNN regresi hasilnya munculnya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.